Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Nugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfani Nabila dengan NIM 2205520027. Yang terhormat untuk Bapak Alif Himawan selaku dosen pengampu pengauditan 2 yang telah membimbing kami dan yang telah mengajarkan kami. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman seperjuangan saya yang telah mensupport saya dalam pembuatan video ini. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari sebuah universitas, dan universitas saya ini terletak di Semarang. Nah, untuk kampus saya ini terletak di 2 tempat. Yang pertama ada di kampus Nugas dan yang kedua ada di kampus Kendeng. Di mana itu? Ya kan, pasti kalian bertanya-tanya di manakah kampus yang saya berada. Nah, kampus saya ini namanya Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk ujian akhir semester genap.
Untuk ujian akhir semester genap ini, kami membuat sebuah PPT yang menjelaskan tentang SA 560 yang sudah direvisi pada tahun 2021. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan. Memasuki slide yang pertama yaitu ada daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini sendiri saya memakai 5 daftar isi. Yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada ketentuan, dan yang kelima ada materi penerapan dan penjelasan. Nah, langsung saja memasuki materi yang pertama yaitu ruang lingkup. Untuk ruang lingkup ini sendiri itu menjelaskan tentang SA, Standar Audit. Apa sih SA? SA itu Standar Audit. Nah, Standar Audit ini adalah yang mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Informasi lain tersebut dapat menjelaskan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berada dalam ruang lingkup. Selanjutnya, ada peristiwa setelah tanggal pelaporan. Nah, untuk peristiwa setelah tanggal pelaporan ini saya memakai 2 jenis, yaitu yang pertama peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan yang kedua adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tersebut. Nah, untuk SA 700 revisi 2021 ini juga menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai tanggal tersebut. Nah, memasuki materi yang selanjutnya adalah tanggal efektif. Nah, di sini saya memakai referensi untuk tanggal efektif. Saya memakai 2 referensi, yaitu yang pertama saya memakai referensi SA 560 yang sudah diperbarui pada tahun 2021. Untuk referensi yang kedua yaitu saya memakai SA 560 yang belum diperbarui. Di sini saya akan menjelaskan menurut SA 560 yang sudah direvisi 2021 terlebih dahulu, yaitu SA ini yang 560 revisi 2021 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Nah, untuk menurut SA 560 yang belum diperbarui, ini berlaku efektif untuk audit atas tanggal laporan keuangan untuk periode yang dimulai atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Nah, penerapan dini
dianjurkan untuk menggunakan entitas selain emiten. Slide selanjutnya adalah tujuan auditor. Nah, tujuan auditor sendiri ini ada dua, yaitu yang pertama tujuan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang harus menyesuaikan dan mengungkapkan dalam laporan keuangan secara tepat seperti yang telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal pelaporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Selanjutnya ada definisi. Nah, untuk definisi ini menjelaskan terkait tentang tanggal laporan. Itu ada 5 definisi, yaitu yang pertama tanggal laporan keuangan. Yang dimaksud tanggal laporan keuangan apa sih? Nah, tanggal laporan keuangan ini yang dimaksud dengan tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan tersebut. Nah, yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat itu semua laporan keuangan yang membentuk laporan keuangan tersebut, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketiga adalah tanggal laporan auditor. Nah, untuk tanggal laporan auditor ini, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Selanjutnya, definisi yang keempat yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima ada peristiwa setelah tanggal pelaporan. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Slide selanjutnya yaitu tentang ketentuan. Nah, ketentuan yang pertama itu ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan keuangan. Yang pertama ada auditor harus melaksanakan prosedur audit yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan keuangan yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang telah diidentifikasi. Yang kedua, ada auditor harus melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor.
atau periode terdekat yang dapat dicapai. Adapun hal-hal yang harus merajuk seperti berikut. Yang pertama itu ada yang memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan teridentifikasi. Nah, yang kedua ada meminta keterangan dari manajemen jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa tanggal pelaporan yang telah terjadi yang memungkinkan dapat mempengaruhi laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketiga ada membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan yang terjadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang sudah ada. Selanjutnya adalah membaca laporan keuangan interim terakhir berlaku jika relevan. Selanjutnya yang ketiga ada ketentuan lagi, yaitu apabila hasil prosedur yang dilaksanakan seperti yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7, auditor harus mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Maka auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, memasuki ketentuan yang kedua yaitu tentang representasi tertulis. Untuk representasi tertulis ini, auditor yang pertama, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 revisi 2021 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau telah diungkapkan. Selanjutnya ada ketentuan dari representasi tertulis, yaitu auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Jika setelah tanggal pelaporan auditor menemukan sebuah fakta bisa menyebabkan perubahan pada tanggal laporan auditor. Nah, yang harus dilakukan auditor itu ada 3. Yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, ada menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Jika memerlukan, maka meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor tuh harus apa? Nah, yang dilakukan auditor ini tuh ada 2. Yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diberlakukan dalam kondisi ya atas perubahan tersebut.
kecuali jika kondisi yang tertera pada dalam paragraf 12 terjadi. Nah, apa sih paragraf 12 yang terjadi? Nah, paragraf 12 ini yang terjadi itu yang pertama memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada representasi yang keempat, yaitu ketika peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan. Tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membahas prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang diharuskan dalam paragraf 11 dalam kurung bis I yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam hal tersebut, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Yang kedua, auditor harus menyajikan suatu laporan auditor baru atas laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Ketentuan selanjutnya yaitu manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang harus dilakukan yaitu yang pertama, jika laporan auditor tersebut belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang diharuskan dalam SA 705 revisi 2021 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut, atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas kelola terlibat
dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlakukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlakukan, maka auditor harus mengambil tindakan yang cepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Ketentuan selanjutnya yaitu tentang fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen jika tidak relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tentang fakta yang diketahui auditor setelah laporan keuangan diterbitkan, yaitu jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus apa? Yang pertama, harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua adalah menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. Nah, untuk paragraf 12 ini mencakup tentang memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, ada ketika kondisi dalam paragraf terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diharuskan dalam paragraf 12. Slide selanjutnya yaitu auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain.
dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Maka auditor harus memberitahu manajemen kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas kelola terlibat dalam pengelolaan entitas pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Selanjutnya, memasuki di materi penerapan dan penjelasan lain. Nah, untuk materi penerapan dan penjelasan lain ini sebenarnya sudah dijelaskan pada slide yang pertama, yang kedua juga sudah termasuk di ruang lingkup, tujuan, definisi, dan ketentuan-ketentuan. Ini hanya kayak seperti apa ya? Seperti mengulang kembali dan lebih detailnya tentang ruang lingkup tersebut. Nah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup tadi menurut SA. Apa sih yang dimaksud dengan SA? Nah, penerbitan laporan keuangan atau selain laporan tahunan yang berada dalam lingkup SA 720 revisi 2021. Auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Selanjutnya, untuk tanggal pengesahan laporan keuangan. Nah, untuk peraturan perundang-undangan ini mengidentifikasi individu atau badan-badan. Contohnya, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan tanggal persetujuan laporan keuangan. Nah, untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait
telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada tanggal pengesahan laporan keuangan. Nah, untuk laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan tersebut. Maka termasuk bukti bahwa semua laporan keuangan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, ketika tanggal pengesahan laporan keuangan. Nah, untuk tanggal penerbitan laporan keuangan ini pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada regulator. Selanjutnya ada pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan. Dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan secara publik. Selanjutnya, ketika peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, untuk peristiwa tersebut bergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dapat mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaah atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Selanjutnya, paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diharuskan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Selanjutnya, permintaan keterangan. Nah, untuk permintaan keterangan ini sendiri dari pihak auditor ini harus meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi
yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Maka auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan yang spesifik. Selanjutnya, dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut ketika catatan ofisial belum tersedia. Selanjutnya yaitu materi penerapan dan penjelasan lain terkait dengan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor tersebut, meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun terkait dengan laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, SA 720 revisi 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor, yang dapat mencakup informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, ada tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Nah, ini tuh ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Terima kasih. Oke nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Dan ini kita sudah termasuk sampai di materi yang terakhir ya. Nah, kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami haturkan terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di YouTube saya untuk menambah semangat saya dan menambah motivasi saya untuk semangat belajar kembali. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.